Akhirnya Nabi Sulaiman sing madeg iki rakyat cilik iki, semut ki rakyat kecil. Dengarkan wis. Bil liwat sik dibilang sik. Jangan sampai kita yang besar, pembesar ini malah menginjak-injak rakyat kecil. Wis iku Nabi Sulaiman. Mendengar semut. Ora terus tekane angkling dharma kira ning Jawa kuwi angkling dharma. Ilmu gineng. Nah, Nabiullah Sulaiman ini suatu ketika iki golek iman Uhud. Man Uhud kok ora ketok iki kondi. Famakasa ghairu ba'id, maka tidak lama datanglah man Uhud dan dia berkata, ahatu bimalam tukit bihi. Saya melihat sesuatu yang belum kau lihat. Saya datang kepadamu dari negeri Sabak di daerah Yaman. Binabai yakin dengan membawa berita yang meyakinkan. Binabai yakin. Tak cerita sing meyakinkan Nabi Sulaiman. Oh napa kok aku urung tau weruh rono iku. Wah, kuwi Nabiullah Sulaiman. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tawali tarafaini urifa muzdawijan kullu jinasin ulifa. Tanasubul ladzaini bistiqaqi wa shibhi fadzaka dzul tihaqi. Wa ma'a tawali tarafaini lan bareng sartane tampa-tampane arah-arah loro. Urifa den kinawerwi apa jinas kolab muzdawijan ing badhek jinas muzdawij. Kulo jinasin utawi saben-saben badhek jinas ulifa kang den susun apa jinas ulifa kang den susun apa jinas. Dan apabila berturut-turut hanya dipisah dengan huruf jar atau huruf atof, ini disebut jinas kolab muzdawij. Jinas kolab muzdawij. Ada yang menyatakan mukarrar, ada yang mengatakan muraddad. Jadi diulang kembali. Jadi berturut-turut apabila berturut-turut dua lafal yang hampir sama jenisnya. Berturut-turut dua lafal yang hampir sama jenisnya. Berturut-turut lafalnya disebut berturut-turut hanya dipisah dengan huruf jar atau huruf atof. Ini dinamakan jinas muzdawij. Walaupun itu dari jinas lahik, jinas kolab, jinas mudhari, jinas nakis atau jinas tam atau muharraf, apabila berturut-turut ini dinamakan muzdawij. Seperti contoh hadza sayfu li auliyaihi wa li a'daihi fathun wa hadfun. Ini dari jinas kolab yang contoh kok disebutkan berulang berturut-turut fathun wa hadfun. Ini harus dipisah oleh huruf atof wawu, fathun wa hadfun. Pedang ini untuk menolong pengikutnya dan untuk membinasakan musuh-musuhnya. Jadi fathun wa hadfun ini dinamakan muzdawij. Contoh yang baru ya, contoh yang belum disebutkan, wajib duka min sabaim binabai yakin. Kalau contoh hari laka jubatun wa junatun min al-burdi wal barodi, al-burdi dan barodi, jubatun dan junatun. Ini muharraf, jubatun junatun, burdi bardi. Nah, ini kalau berturut-turut ini dinamakan muzdawij. Contoh yang baru adalah wajib duka min sabaim binabai yakin. Surat An-Naml ayat 22. Lengkapi ayatnya ini. Famakasa ghairu ba'idin
Faqala ahatu bimalam tuhid bihi wajituka min sab'im binabai yakin. Famakasa ghairu ba'id. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud dan berkata, ahatu bimalam tuhid bihi. Saya telah melihat. Ahatu artinya itolak tu. Saya telah melihat atau mengetahui sesuatu yang belum kamu lihat. Jadi laporan ke Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu nabi yang diberi pengetahuan oleh Allah, ilmu pengetahuan. Ceritanya kan Nabi Sulaiman ini yo kaya, dikai harta moh, dikai pangkat moh. Akhirnya menyendiri njaluk ilmu pengetahuan. Setelah ilmu pengetahuan wis anaknya Nabi Dawud ki istrinya 100. Anaknya 19. Ki Nabi Dawud. Menjadi raja selama 40 tahun. 3 tahun di Hebron, neng Yerusalem 33 tahun. 7 tahun neng Hebron, 33 di Yerusalem. Ini sebelum Masehi. 1000 bila? 1000 lahir 1039 sebelum Masehi. Menjadi raja tahun 1002 sebelum Masehi. Wafat tahun 962 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini Nabi Daud. Anak 19 kabeh ya pengen jadi raja kabeh. Cuman sing duwe kemampuan, yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, bahkan dia itu bisa mengetahui pembicaraan hewan. Jadi bahasa hewan ngerti. Mulai burung-burung, bahkan yang surat Naml kan semut, ya. Hei tentara semut berhenti, tentara Sulaiman mau lewat. Ngono iki krungu. Akhirnya Nabi Sulaiman sing madeg iki rakyat cilik iki, semut ki rakyat kecil. Dengarkan wis. Ben liwat sik dibiasa sik. Jangan sampai kita yang besar, pembesar ini malah menginjak-injak rakyat kecil. Wis iku Nabi Sulaiman. Mendengar semut. Ora terus tekane angkling dharma kira ning Jawa kuwi angkling dharma. Ilmu gineng. Lah Nabiullah Sulaiman ini suatu ketika iki golek iman Uhud. Manu Uhud kok ora ketok iki kondi. Famakasa ghairu ba'id, maka tidak lama datanglah man Uhud dan dia berkata, ahatu bimalam tuhid bihi. Saya melihat sesuatu yang belum kau lihat. Saya datang kepadamu dari negeri Sabak di daerah Yaman, binabai yakin, dengan membawa berita yang meyakinkan. Binabai yakin. Tak cerita sing meyakinkan Nabi Sulaiman. Ono apa kok aku urung tau weruh rono iku. Wah, kuwi Nabiullah Sulaiman. Wah, setelah itu akhirnya dikabari bahwasanya di daerah Sabak itu ada ratu dan istananya besar, rakyatnya makmur, tapi sayang masih menyembah matahari. Akhirnya Nabi Sulaiman mengirim surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Nabi Sulaiman. Terus akhirnya nomor surat sangkoe Nabi Sulaiman Ratu Bilqis ki rapat. Ki piye iki? Wis kaya hadiah wae, kaya hadiah. Nabi Sulaiman ngece aku kok men kaya hadiah kaya kene. Men kaya hadiah mas-masan, harta benda. Aku dikaruniai Allah iki. Jin-jin nak golek ning laut wis apa-apa wae
ono, tidak kekurangan. Sopo dari tentaraku ini yang mampu memindahkan istana Bilqis, istana Ratu Bil. Ojo sombong kamu, jangan sombong kamu. Datanglah kepadaku dengan penuh kepasrahan. Tuni muslimin. Akhirnya di ngono, nak ora tak ratake karo tentarane Nabi Ratu Bilqis wedi wis tak paranane ndelok. Wis Ratu Bilqis arep berkunjung, Nabi Sulaiman iki sapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Wah, akhirnya Jin Ifrit, saya ya Nabi Allah, saya akan memindahkan sebelum Anda bangun dari tempat duduk. Wah, ono sing luwih cepet, ada yang lebih cepat lagi. Ono ahli kitab, ono sing ngarani iki jenenge sepupune Nabi Sulaiman, sepupu sedulur Nabi Sulaiman, sepupu jenenge Asif Barkhoya, Asif bin Barkhoya. Ono sing anane Asif bin Barkhia padha. Nah ning Ihya Ulumuddin Imam Ghazali nerangke Asif Barkhoya itu sepupu. Ada yang menyatakan juru tulis. Asif Barkhoya itu semula kan ya bangsawan. Iki boros dan berfoya-foya. Akhirnya Nabi Sulaiman didhawuhi karo Allah. Hei pemimpin ahli ibadah, kayak sepupu kandhanano, jangan selalu berfoya-foya berbuat maksiat. Wah, akhirnya dikandani kalau ketemu Nabi Sulaiman dikandani. Asif, aku entuk kabar. Sampean kok berfoya-foya padahal Allah sangat mengasihanimu, sangat menyayangimu. Engkau kok selalu berbuat maksiat. Akhirnya Asif Barkhoya naik ning gunung. Ya Allah, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Bagaimana aku akan bertobat sedangkan kamu tidak menerima tobatku? Bagaimana aku bisa terlepas dari dosa sedangkan engkau tidak menjagaku? Aku akan kembali kepadamu. Wah. Kowe soalnya apa? Kok Asif Barkhoya kok ora gelem tobat, iki malah akan ditinggalkan oleh Allah. Apa jenenge? Tidak dikasihani lagi, ora disayangi mana. Wah, akhirnya bertobat terus dia diajarke Ismul A'dham. Diajarke Ismul A'dham. Wah, Ismul A'dhamnya akeh. Ismul A'dham Ismul Barkhoya. Memang Ismul A'dham yang diajarkan oleh Allah langsung. Lah, Asif Barkhoya ini memindahkan hanya sekejap mata. Sekejap mata. Baru ngono terus dipindahke. Wah, terus istanane kon bangun sithik, kon ngrubah sithik. Akhirnya Ratu Bilqis melihat kemegahannya. Lho, iki kok kaya istanaku iki. Seketika arep melangkah, ngomongnya tersebar rumor bahwa Ratu Bilqis ini betisnya itu banyak bulunya. Akhirnya kowe nggawe istana di bawah iki ana kolam, ana ikan-ikane. Lah Ratu Bilqis pak liwat ki njunjung betise ya. Dreng. Oh, ini lantai terbuat dari kaca. Jadi tidak perlu mengangkat pakaian agar takut basah. Wong ini adalah lantai terbuat dari kaca. Tapi membuktikan ora wulunen. Ratu Bilqis. La ta'lu alayya waktuni muslimin, jangan kamu sombong. Waktuni datanglah kepadaku muslimin dengan berserah diri. Akhirnya melihat keagungan, akhirnya iman karo Nabiullah Sulaiman, dentuk karo Nabi Sulaiman. Berarti ini ya manuk hudhud ini. Maka ceritanya Nabi Sulaiman itu banyak. Karena Nabi Sulaiman itu duwe cincin Sulaiman. Nabi Sulaiman kita tahu pernah ya
pernah iki cincinnya iki arep ning kamar mandi kan dicopot. Dijukuk karo Jennifer. Dijukuk karo Jennifer, akhirnya iki cerita ya, fakta apa ping sekedar kisah saja ya. Jadi cincine dienggo karo jin. Akhirnya jinnya membo-membo dadi Nabi Sulaiman. Lah terus jinnya itu ya pinter. Ini cincin saya Sulaiman. Apabila ada seseorang yang menyerupai saya, itu adalah jin yang merubah rupa menjadi saya. Buang saja di pinggir pantai. Akhirnya tenang, Nabi Sulaiman dibuang. Nabi Sulaiman dibuat di pinggir pantai. Wah, dibuat di pinggir pantai, akhirnya dia ditemui wong nelayan. Ditemui karo nelayan. Cerita ini karena memang Nabi Sulaiman ki fenomenal. Kadang terbang, kadang pakai kuda ya, kadang terbang. Lah, suatu ketika terbang kuwi ada seorang wanita yang berkulit hitam. Wanita ki kulit hitam. Ya wis kulite ya ora ya hitam lah. Iki ngono. Andekan Sulaiman menjadi suamiku ngono kowe. Lah jebule dhek itu manggone ning pinggir pantai. Lah dia anak nelayan. Ketika dibuang, wis dhek ngelih ditulungi karo pakne sing perempuan yang berkulit hitam itu. Wes kok bisa kene menang. Mas wes ikut bapakku ya malah kerja ning kono goleki iwak. Iku berbulan-bulan. Lah ning istanane Nabi Sulaiman, ning istanane Raja Sulaiman itu lah karena seorang raja tidak hanya kecakapannya itu dalam menggawa cincin tok itu ndak, tapi raja itu harus bisa bijaksana dalam mengambil keputusan. Akhirnya sing ngonangi Asif Barhoya. Iki kudu sepupuku Sulaiman. Wah, Asif Barhoya ampuh juga kok. Ya. Wae baru ngono kuwi konangan ya. Kamu bukan Sulaiman, kamu jin. Wah, akhirnya melayu cincinnya dibuat ning laut. Cincinnya buat ning laut iku. Cincinnya buat ning laut. Setelah dibuang di laut, nah suatu ketika iku suwi ra entuk iwak, belalah. Suwi ra entuk iwak. Megatan sekan sore entuk iwak mung siji tok. Dijual ora payu soalnya wis sore, jual ora payu. Bar dijual ora payu akhirnya diolah dhewe. Sing wong wedoke mau kae, sapa jenenge? Perempuan yang hitam itu berkulit hitam akhirnya belek loh ada cincinnya duduke Nabi Sulaiman. Oh ya wis dienggo meneh akhirnya pulang dadi raja meneh Nabi Sulaiman dan perempuan itu akhirnya menjadi istrinya. Iki mbok cerita ngono iki cerita kowe. Jadi Nabi Sulaiman cincinnya hilang. Ya Asif Barhoya sekarang. Yes. Lafal sabain dan nabain hanya dipisah dengan huruf jerba. Yang satu diawali sin, yang kedua nun. Jadi sabain dan nabain. Bismillahirrahmanirrahim. Tanasubul lafdzani bistiqaqi wa shibhi fadzaka dzultihaqi. Ada lagi jinas yaitu mulhaq bil jinas, jadi mulhaq jinas. Ada dua lafal yang mustaq. Ada dua lafal yang mustaq dari lafal satu. Jadi asal katanya satu, itu namanya mustaq. Atau sibheh mustaq. Jadi ada kalanya mustaq tercetak dari lafal satu. Ada kalanya sibheh mustaq. Dianggap sepertinya
ini mustaq. Sepintas lalu dipandang ini mustaq. Ini hampir sama ini dari asal kata yang sama. Akan tetapi setelah diteliti tidak sama. Lah itu namanya syibh mustaq. Yang satu adalah mustaq. Ya. Ada dua lafal yang keluar dari asal kata yang satu. Iki jenenge mustaq. Contoh, fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Fa'akim, kata akim dal qayyim ini dari asal kata mustaq, dari kata koma. Dari koma artinya berdiri. Akim itu artinya berdiri, qayyim ini juga sama. Mustaq dari asal kata yang sama yaitu koma. Ini namanya mustaq. Jadi ini namanya jinas mulhaq. Jinas mulhaq. Kan ana ya rubai mujarad, ana rubai mulhaq. Disamakan saja. Sebenarnya ini asal katanya satu. Oh, makanya ini namanya jinas mulhaq. Sebenarnya enggak sama fa'akim dan qayyim. Ini hanya mustaqnya saja. Mustaq dari lafal koma. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Oleh karena itu hadapkan wajahmu pada agama yang lurus. Hadapkan wajahmu pada agama yang lurus. Surat Ar-Rum ayat 43. Surat Ar-Rum ayat 43. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayatiya yaumul la maradda lahu minallahi yauma idzi yasaddaun. Ar-Rum 43. Oleh karena itu hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus yaitu Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah ya kuwi hari kiamat. Kon kene menghadap pada agama yang lurus, berpegang pada agama yang lurus. Lah kata akim dan qayyim ini keluar dari asal kata yang sama yaitu koma. Ini mustaq. Yang kedua adalah syibh mustaq. Kalau dilihat sekilas ini seakan-akan mustaq dari asal kata yang sama. Akan tetapi setelah diteliti beda. Nah, ini namanya syibhul mustaq. Syibh mustaq. Qala ini la amalikum minal qalin. Kata qalin ini seakan-akan dari kata kola. Kola asluhu kowala. Kalau qalin dari kata kola. Jadi bina nakis. Karo kola bina ajwaf wawi. Ini qalin. Surat Syu'ara ayat 168. Syu'ara 168. Dia Nabi Lot berkata, aku sungguh benci perbuatanmu. Aku sungguh benci perbuatanmu. Ini namanya syibh mustaq. Syibh istiqaq. Karena lafal kola dan kolin ini dianggap sama padahal tidak. Bukan mustaq dari lafal yang sama. Yang satu kola ajwaf, yang satunya kola bina nakis. Wa yaridu tajnisu bil isyarah min ghairi ayyudkara fil ibarah. Wa yaridu lan temeka apa atajnisu badek jinas bil isyarah kelawan arat badek jinas isyarah. Min ghairi ayyudkara saking tanpa den tutur apa lafal mutajanisen fil ibarati ing dalam ibarate. Badek selanjutnya adalah badek jinas isyarah. Badek jinas isyarah adalah salah satu lafalnya tidak disebutkan. Ada lafal yang dua jenis, ada lafal yang dua jenis ya, yang jenisnya sama, akan tetapi tidak disebutkan salah satunya. Ini namanya jinas isyarah.
Contohnya farol asadu min ismihi. Farol asadu min ismihi. Pak Asad lari dari namanya. Aslinya ya Pak Asad lari dari harimau. Ana wong jenenge Asad. Ketika itu ada harimau yang lepas. Farol asadu min ismihi. Pak Asad lari dari namanya. Pak Asad lari dari namanya. Ya namanya siapa? Namanya ya Asad. Aslinya Pak Asad lari dari harimau. Pak Asad, si Asad lari dari namanya. Si Asad lari dari harimau. Telah lari Pak Asad dari harimau. Farol asadu minismi. Nah, asadnya yang kedua ini tidak disebutkan karena sudah minismi itu namanya rujuknya kembali kepada Asad. Nah, makanya ini namanya jinas isyarah. Min ismil Asad dari namanya dari harimau. Pak Asad telah lari Pak Asad dari singa. Telah lari Pak Asad dari namanya yang ya dari namanya. Lah ini isyarah. Pak Asad lari dari singa atau harimau. Dan ini tak disebut farol asadu min asad. Farol asadu min asad. Farol asadu aslinya kan farol asadu min asad. Pak Asad lari dari singa. Farol asadu min asad. Iki ora diganti farol asadu min ismi. Pak Asad lari dari namanya. Nah ini namanya jinas. Jinas ki memang ada dalam sastra ini. Maksudnya badik muhasinat lafzi. Orang langsung biasa saja. Pak Asad lari dari harimau. Biasa. Tapi farol asadu min asad biasa. Tapi farol asadu min ismi. Dia lari dari namanya sendiri. Lu kok iso namanya mengejar? Lah namanya itu berwujud hewan buas. Pak Asad lari dari namanya. Ya. Nah, wis iki ana badik muzdawij, terus meneh badik mulhaq, dan yang ketiga adalah badik isyarah, jinas bil isyarah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diwacana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tawali tarafaini urifa musabijan kuran jinasin urifa wa yaridul aqaini istiqaqi wa shibil fadaqadul liqaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.